Yo, what's up bro, welcome back to my channel Rocket Official 8%. Alur cerita Seki on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Dompet aman? Jangan lupa sharing ngomi. Ambil siap kerasan dari badan, dari leksin kaki dan cerita mon. Dimulai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Seika yang mendapatkan sebuah surat dari sang ayah, di mana Seika diminta pulang dengan membawa teman-temannya, terutama Amyu, karena ada seorang yang akan berkunjung dan meminta bertemu dengan sang pahlawan. Okaeri, Seika. Tadaima, Luffy ni. Doushitan-dai? Setibanya di kediaman lampau rombongan Seika disambut baik oleh Luffy dan ayah dari Hiva yang menjabat sebagai asisten. Luffy sangat antusias atas kedatangan sang adik yang sudah lama meninggalkan dirinya disebabkan menuntut ilmu di negeri orang. Glade juga ikut menyambut kedatangan Seika dengan mengajaknya bertarung. Ore o koke ni shita urami wa wasurete ne. Shoubu shiro! Seika! Selain ada dendam tersendiri karena ulah Seika ia dimasukkan ke Akademi Kesatria, namun Glade juga tidak bisa menyalahkan Seika sebab berkatnya tidak perlu duduk berjam-jam membaca tumpukan buku. Amyu menggantikan Seika menjawab tantangan Glade. Alasannya Amyu menggantikan Seika karena ia telah mengetahui kalau orang di hadapannya adalah pelaku pembulian masa kecil Hiva dan Seika. Semua afirmasi ia dapat dari Hiva yang menceritakan masa kecil mereka yang selalu mendapatkan bahan bulian, dan pertarungan sebagai sambutan pun dimulai. Seika mengira kalau Amyu akan menang mudah melawan Glade sang kakak. Emang pada awalnya Amyu membuat Glade kelelahan dengan setiap ayunan keras yang Amyu melesatkan. Sampai pada akhirnya sebuah kesempatan muncul di saat Glade tersandung. Hai, ore no kachi. Amyu nampak sangat kesal dengan trik yang dilakukan Glade yang membuat dirinya kalah, sehingga ia pun meminta melakukan pertandingan ulang. Sementara Glade yang menyadari kalau pertandingannya diulang, ada kemungkinan dirinya kalah. Kakak kedua Seika itu pun memilih tidak memperdulikan permintaan Amyu dan malah meminta janji Seika di mana Seika akan meladeni Glade yang kalau dirinya berhasil mengalahkan Amyu. Namun pada saat pertarungan akan dilaksanakan, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang membuat pertarungan pun diurungkan. Karena mood Glade yang berubah setelah mendengarkan ocehan yang dilakukan sang putri. Yameda, Seika. Hayaku kyakujin ni watakushi no koto o shoukai nasai. Ya, memiliki kedudukan seorang putri suci yang bernama Fiona Alegif. Ini dia. Ribet membacanya. Mendengar nama yang diucapkan Glade melintas di telinga mereka, sontak semua orang pun terkejut. Perbincangan mereka berlanjut di tempat yang lebih nyaman. Sang putri mengutarakan kegembiraannya berhadapan langsung dengan Amyu. Selain mengagumi Amyu sebagai orang yang diramalkan sebagai pahlawan, sang putri juga mengagumi kemampuan Amyu yang dapat menguasai keempat elemen. Sebelum meninggalkan tempat duduknya, sang putri berpesan kalau dia ingin berteman baik dengan mereka. Keesokannya mereka pun melakukan jalan-jalan santai di tengah kota sambil mencoba beberapa kuliner. Sampai akhirnya perhatian wanita suci tersebut teralihkan kepada sepasang kekasih yang sedang bergandeng mesra. Melihat hal tersebut membuat rasa iri jomblonya meronta-ronta, menginginkan seorang kekasih. Sang putri menanyakan cara mendapatkan orang yang suka sama mereka supaya bisa bermesraan layaknya orang-orang. Mendengar pertanyaan dari sang putri, Seika menjawab kalau dua orang bisa lebih dekat pada saat dia menjelang nyawa atau nyawanya ditolong. Mendapatkan jawaban dari Seika dan ditambahi bumbu-bumbu manis dari Amyu membuat sang putri nampak sangat senang. Denka, tsugi wa dochira e? Setelah berkeliling cukup jauh, mereka pun melihat pekerja proyek yang tengah sibuk membuat rumah. Melihat hal tersebut membuat sang putri antusias dan mengajak Seika buat melihat lebih dekat. Namun tanpa disangka-sangka tali yang menahan balok kayu putus dan tiba-tiba berbeda halnya dengan Seika, B aja sang putri nampak sangat murung karena rencana yang ia susun untuk membuat Seika menyelamatkan dirinya dari bahaya gagal total. Karena rasa kesal yang memuncah membuat wanita cantik tersebut tidak memperdulikan Seika. Sebelum pulang, Seika memberikan sang putri sebuah ikat rambut sebagai hadiah. Mendapatkan sebuah hadiah dari Seika membuat sang putri tersipu malu-malu. Harikagami no jutsu. Arigatou gozaimasu. Koshite okurimono o itadaku no wa hajimete desu wa. Taisetsu ni shimasu ne.
Seika tengah bersembunyi dari kejaran sang putri karena ia merasa risih dengan sang putri yang terus menempel. Tok ya kali. Namun ketika mendapatkan pencerahan yang dilontarkan Amyu mengenai perpisahan mereka dengan sang putri, sontak Seika pun merenungkannya. 最後くらい話し相手になってあげたら。テラスで戦技の駒を一人で動かしてたわよ。寂しそうにね。誰かに相手を頼まないのですか？ Seika menemani sang putri bermain catur sebelum memulai mereka melakukan taruhan untuk memberikan kesan menarik kepada pertandingannya, di mana yang menang diperbolehkan mengusulkan satu permintaan kepada yang kalah dan yang kalah tidak boleh menolak permintaan yang menang. Walaupun taruhan yang diajukan cukup berat bagi Seika, tapi ia tetap menerimanya. Setelah waktu yang lama dengan bidak catur yang bergeser dan tersingkir, permainan berakhir dengan sang putri yang menjadi pemenangnya. Walaupun hanya menggunakan satu kekuatan, wanita suci itu mampu mengalahkan Seika yang memiliki pion yang lengkap. Alasan sang putri dapat mengalahkan Seika karena ia bisa mengetahui masa depan. Ya, sang putri memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan berkat gen dari sang ibu, yang juga mampu mengetahui masa depan yang akan datang. 小さい頃からシチューが怖かったのです。シチューを食べてお腹に小麦粉がある状態で暖炉に当たっていると。 Sementara di sisi lain memperlihatkan sebuah kelompok yang telah selesai membantai para bandit. Sebelum lanjut kita kenalan dulu dengan setiap anggotanya. Muderel Ogre terkuat atau istilahnya tank. Lonnie Tamer terkuat atau istilahnya penjinak. Felicia pengguna mata iblis dan Golgonis calon pemimpin masa depan klan hitam atau bisa dibilang adik dari sang Gelios. Masih ingat kan? Kembali ke kediaman Lampor, keberangkatan sang putri kembali ke kerajaan pun tiba. Dikawal kelompok Seika karena mereka juga akan kembali ke akademi. Sebelum berangkat Seika dan yang lainnya pun melakukan perpisahan dengan sang kakak. Walaupun nggak meninggal kediaman Lampor, mereka tidak bisa berbuat banyak karena harus tetap pergi meninggalkan kediaman yang memberikan kesan nyaman terutama Mabel. 貴族と結婚したいと言ってる子の気持ちが分かった。 Perjalanan mereka hiasi dengan mengobrol tipis-tipis. Walaupun Seika mengalami mabuk darah, tapi ia masih bisa menjawab setiap pertanyaan yang mengarah kepadanya. Tapi keterangan tersebut tidak bertahan lama karena tiba-tiba... そう。じゃああれは何だろう。なんだ。万が一の状況来ちゃったみたいだね。 Iya, tiba-tiba muncul sebuah serangan yang disebabkan para bandit yang membuat perjalanan yang awalnya mulus, tentram sejahtera, dan Sentosa harus terganggu oleh kedatangan kelompok bandit yang dibayar untuk membunuh sang putri. Berkat adanya Seika di dalam rombongan tersebut, semua serangan yang mengarah kepada kereta sang putri tertahan dan terpental kembali. Harade! Doko neratteるのやら。 Pemimpin para bandit mendapatkan informasi kalau gerbong-gerbong yang mereka ledakan ternyata hanyalah gerbong kosong. Sang pemimpin yang menjadi kalau gerbong yang dijaga oleh Seika adalah gerbong sang putri, langsung mengarahkan bawahannya untuk memfokuskan penyerangan mereka kepada gerbong tersebut. Sang putri menyuruh Seika untuk menangkap hidup-hidup para bandit karena ia menginginkan informasi siapakah politikus yang menyuruh mereka menyerangnya. Sementara Seika mendapatkan perintah tersebut untuk langsung melaksanakannya. Hanya perlu menggunakan sihir tanaman rahmat untuk meringkus para bandit. Setelah mendapatkan gangguan dari para bandit yang dikirim oleh lawan politiknya sang putri, kini rombongan mereka pun sampai di pintu masuk kerajaan sang putri. Sebagai perpisahan mereka, putri cantik dan jelita itu memberikan beberapa kata-kata patah demi kata, mana sang putri sangat gembira bisa menghabiskan waktunya dengan kelompok Seika. Oi, Denka! Soro-soro naka e. Sebelum meninggalkan Seika dan yang lainnya, putri cantik itu meminta kepada Seika untuk mengingat kalau ia berdiri di pihak Seika. Bersambung. Waduh, apa nih yang dimaksud sang putri dengan mengatakan kalau ia berada di pihak Seika? Apakah akan ada peperangan besar pecah dan Dian ya? Ya, mungkin di episode selanjutnya kita akan tahu di balik kata-kata sang putri. Karena cerita udah beres untuk hari ini, Mimin ngucapin terima kasih yang udah mampir. Pantengin terus channel ini, jangan sampai ketinggalan update-update yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi buat kalian, ajak ngopi dan bye-bye.